من والاه ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Qauluhu ini bait kepira ya? 80 ya. Terakhir wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minat turu'i wa an alin minal utumi. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau beberapa waktu nggak bisa, tadi subuh ya gak bisa, di bengi tarawih mboten saged. Kayak perlu karomai napa jenenge karomai burdah kok mandek tekan wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minat turu'i wa an alin minal utumi. Jadi muga-muga barokah niki nek ana sing ngarah sing elek sih wiqayatullah ya. Kaya era ana tameng tapi sebenarnya ditamengi kali Gusti Allah. Sampai sekarang masih kurang sehat. Wallah alam sakitnya apa. Oke. Kemarin kita sampai di pembahasan bahwasanya menerangkan tentang beberapa mukjizatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang diceritakan sama Imam Busiri. Ada apa? Ya masih ingat. Ada pohon yang berjalan ya. Pohon yang berjalan atas perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi awan yang selalu menaungi Rasulullah dari panasnya terik matahari. Kemudian ada peristiwa terbelahnya bulan dan terbelahnya hatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi peristiwa Rasulullah berada di Gua Thur yang mana tidak bisa dijangkau oleh orang-orang musyrik. Padahal tidak ada tameng apapun kecuali rumah daripada laba-laba dan susah bahasa sarang ya. Sarang burung merpati. Terus setelah itu kita berhenti terus bariku loro ya. Wiqayatullah yaqnat an mudha'afatin. Ya encen ono. Wallah alam ya, saya beberapa sama teman juga sudah minta doa dan lain-lain. Intinya ada yang sesuatu yang kira pas Ramadan kok jane sing ngono iku, setane ora dicekel. Wallah alam jare Mas Taufiki gabut jare jine. Ya, sing paham, sing ra paham ra apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Masamani dahru dhaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhami. Ini dimaknani betul, difahami betul. Kalau Anda cari syafaat itu memang harus ke Kanjeng Nabi. Walal tamastu ghinad daraini min yadihi illa stalamtu nada min khairi mustalimi. Masamani, masama ora zalim. Masama ora zalim ni ing ingsun. Ad-dahru apa mangsa? Bimakna ahlu dahri, orang yang berada di masa itu. Masama ora gawe ora zalim ni ing ingsun ad-dahru apa mangsa? Dhaiman ing apa iki? Kezaliman ngoten mboten napa-napa. Dhaiman ing kezaliman. Wastajartu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun. Wastajartu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi. Ngono kok wedi. Bihi kelawan Kanjeng Nabi illa waniltu kejaba merkole sapa ingsun. Kejaba hale merkole sapa ingsun. Alwawu haliyah. Illa waniltu kejaba hale merkole sapa ingsun. Jiwaron ing perlindungan.
Ini mungkin setelah, kalau nggak ada kejadian saya sakit, mungkin saya nggak punya pemahaman yang lain. Jadi gini, kita ini kalau di dunia ini, selama masih di dunia, itu prosentase keselamatan itu masih 50-50 ya Pak, 50-50. Soalnya kalau kita selamat di dunia, insya Allah terusannya selamat tengah akhirat. Nah sementara kalau kita terlalu pede dengan amal kita ya, terlalu pede, wah aku neng donya ki paling soleh dewe, insya Allah ning gini akhirat mlebu swarga dewe, tanpa mengikutkan embel-embel ada Rasulullah di situ, mustahil bisa mlebu swarga. Karena jalur satu-satunya untuk ma'rifatullah, untuk mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala, iku kudu kenal kalih sinten? Kanjeng Nabi. Ora ana wali teng donya niki kejaba ngajak-ngajak mahabat ning ngene sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua syarat, mau itu jalur wali, jalur cepat atau jalur PNS ya, jalur umum ya, itu semuanya pintunya satu, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Kanjeng Nabi ini pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah itu kepada kita bukan hanya nanti di akhirat ya. Bukan hanya nanti di akhirat, bahkan di dunia pun kalau Anda mau tawasulan untuk hajat-hajat Anda, hajat di dunia, hajatil akhirah, bisa. Paham nggih? Bisa. Maka kata beliau ketika Anda, ini kan wiqayatullahi akanatan mudha'afatin gitu ya. Saya mempunyai pemahaman kalau Anda sedang dalam bahaya, ono wong sing srek karo sampean atau ada orang yang lagi iseng ya, ngejajal keilmuane sampean ya. Kan nuwun sewu iki ngomong Jawa nggih mboten ngomong Arab. Nek Arab iki ora ana ngono-ngononan ya, gak ana santet-santetan. Tapi nek ten mriki Jawa mesti wonten sidolanan ngoten niku. Makanya kita kasih sangu kepada sampean rotib hadat, rotib atos, kemudian apa? Wirdus sakron, kemudian ada kulhu ping 40 kali atau 41 kali. Itu bentuk daripada perlindungan diri. Nah, salah satu yang bisa melindungi kita itu memang betul-betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dialami sama Sahibul Burdah. Sahibul Burdah itu memang mati kasarane kan gitu kan. Aku iso waras tara, padahal di saat itu lara stroke itu obatnya urung ono. Bahkan sampai sekarang pun orang kalau sudah kena stroke ya kena wae kan ngoten. Jarang sekali untuk bisa fit 100% kembali. Maka satu-satunya jalan untuk cepat kita mendapatkan hajat-hajat kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok Kanjeng Nabi dadi tameng to? Ora duwe toto. Misale ngono sampean pikirane ngono. Kanjeng Nabi kok malah dadi tameng kok nyurusi sandet-sandetan. Lah sapa meneh arep njaluk tulung sapa? Jawabannya gitu. Arep njaluk tulung sapa nek rak karo Kanjeng Nabi? Beliau satu-satunya orang yang pantas dimintai syafaat. Sing urip burung karuan pantas, aku njaluk syafaat karo jul burung karuan. Burung karuan ngei ya malah ngundangno bapake malah repot meneh iki. Ora setu syafaat sing moro malah Pak Hamdi sing moro repot ini. Iya enggak? Makanya yang satu-satunya orang yang pantas dimintai syafaat itu memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda dalam bahaya, misalnya ono sing arah sampean mati, ndak sedikit cerita wali-wali atau orang-orang yang minta syafaat dengan Rasulullah secara langsung itu akeh sekali, banyak sekali yang mendapatkan perlindungan dari Rasulullah. Makanya di sini dikatakan masa manitahru dhaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhami. Selama kata beliau ya, selama saya masih hidup tidak pernah saya merasa bisa didolimi oleh orang-orang banyak. Maksudnya orang-orang itu tidak bisa akan menjangkau saya, tidak akan bisa menyakiti saya. Karena apa? Istajartu bihi, karena saya sudah minta perlindungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah minta perlindungan dari Rasulullah, wanil tu jiwaran min hulam yudhamis, pasti saya dapat perlindungan dari Rasulullah. Maka kalau Rasulullah itu bisa kita jadikan wasilah, ya wasilah kita untuk mendapatkan perlindungan dari beberapa bahaya, apalagi kalau untuk urusan akhirat kita. Akeh dosa, yo tawasul karo Kanjeng Nabi. Ora usah aja Nabi Adam pun ketika mau menikah. Eling sampean ketika Nabi Adam mau nyentuh sinten? Sayyidah ibunda kita Hawa, kata Jibril, "Mah ya Adam, kok saya aja buat demok-demok ora mahram Di swarga iku manggonan
nganu panggonan paling mulya. Mahya Adam hatta tu'addiyalaha mahra. Kamu enggak boleh nyentuh-nyentuh Hawa kecuali kamu memberikan maharnya. Qala wa ma mahruha? Apa maharnya ya Jibril? Qalu antusalliya ala Muhammadin khadamil anbiya wal imamil mursalin. Kamu harus baca sholawat kepada Muhammad. Gitu. Jadi misalnya ana Kanjeng Nabi, watake awak dhewe ora bakal ono ya. Nabi Adam rak sido kawin saking ngenes ya. Ngono wong wedok ayu rak iso lapo-lapo ya. Sebagaimana Anda ada orang-orang wanita yang cantik-cantik di TikTok dan di lain-lain hanya bisa berhayal ya. Enggak bisa menyentuh. Ya. Paham nggih? Jadi kalau Anda dalam posisi bahaya, kita dalam posisi bahaya, paling cepat untuk mendapatkan perlindungan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bahayanya berkaitan dengan akhirat. Nah, jelas ya kita kan ini insya Allah banyak yang husnudzon kalau nggak pantas jadi orang ahli swarga ya. Kan ngoten sih. Mosok sampean pede jadi ahli swarga? Pede? Akram ya keramat kan, keramat gandul. Tapi kan nek keramate ra ono kan saya katakan karek apa? Gondal gandule. Nah, iya, makanya itu. Tapi kan kalau saya sendiri terus terang, saya sendiri tuh nggak pernah pede untuk menyatakan wah aku mesti ahli swarga mboten pakde. Walaupun kita orang punya majelis, walaupun kita ini istiqomah baca Simtud Durar minimal sebulan sekali, iya. Tapi nggak pernah pede. Makanya yang kita harapkan ya syafaatnya Kanjeng Nabi. Nek delalah episodenya kita delalah iso langsung mlebu swarga ya alhamdulillah. Tapi itu namanya egois ya. Kan sampean sing keri-keri saiki. Keri cahaki keri. Pun. Tumakal walam tamastu ghinat daraini min yatihi illa stalamtun nada min khairi mustalami. Walal tamastu lan ora golek sapa ingsun. Walal tamastu lan ora golek sapa ingsun ghinat daraini ing kesugihan donya akhirat. Sugih donya akhirat. Oh iki lho. Nek njaluk syafaat cetok karo Kanjeng Nabi rasa karo liyane meneh karo opet. Nah, opet nek dijaluk syafaat ngeki apa opet? Ngeki Pak Sutres. Ghinat daraini ing sugih donya akhirat min yatihi saking astane Kanjeng Nabi. Ilas talam tu kejaba nampa sapa ingsun. Istalama nampa. Ilas talam tu kejaba nampa sapa ingsun annada ing peparing. Annada ing peparing min khairi mustalami saking sak bagus-baguse wong kang apa iki? Min khairi mustalami saking sak bagus-baguse wong kang sing disuwuni peparing ngoten mawon. Soale kan maf'ul kita mustalami. Min khairi mustalami saking sak bagus-baguse wong kang sing disuwuni peparing. Begitu juga kata beliau, saya ini kalau minta syafaat kepada Rasulullah, ghina itu kan sugih nggih. Sugih ning donya jelas, tidak miskin. Ya, kemudian bisa makan ya. Terus bejo kan gitu ya dan lain-lain. Kalau sugih akhirat, wah berarti Anda dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sing amin. Ya berarti ngrasa wis waduh berarti. Terus kemudian untuk mlebu swarga makomnya enggak yang ecek-ecek gitu ya, ora sing ngene bagian perdapuran ya. Tadi saya sempat dengarkan mau ide Gus Bah. Jadi sapa Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. La'alla shawat Imam Abu Yazid Al-Bustami itu nanti besok ning akhirat mlebu swarga. Wali kan, wali besar. Kok iso mlebu swarga wali ya setakon sampean. Jenenge wae ning ndi sampean kan ora ning ndi anane ning ngene rapot, ning ngene KTA. Ya. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami mlebu swarga. Tanya sama Allah, "Ya Allah, saya punya jamaah banyak itu di mana orang-orang itu?" Kok ning swarga kok aku dhewean tok, padahal aku nek ndonga ya bareng-bareng mlebu swarga.
Dijauh sama Gusti Allah. Oh, swargane beda. Cah kae cah pakanan kae cah konsumsi kae golek ning dapur ono. Terus dicari sama Abu Yazid Al-Bustami ternyata di gini dapurnya swarga telap nikmati makanan. Terus ayo atau dan lain-lain Rangga dan lain-lain itu untuk minum sama Iqbal ya. Terus Abu Yazid Al-Bustami ngene, lho Gusti, kok sakit gini dapur? Ayo dapurane pikirannya kan dapur gitu loh. Dek mlebu swarga ku sing dipikir sing enak-enak tok. Nek kowe kan beda, sing dipikir ben ketemu aku wis kene gede-gede ae sing kono ben barke wae jare wis seneng wae kok digodhok karo Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi ya wis ngono lah nek mlebu swarga kan kalau kita cari syafaat dari Rasulullah terus kemudian kita masuk swarga itu insya Allah tetap ketot sama golongan-golongannya para aulia. Apalagi seperti yang saya katakan mahabbatun nabi itu babul wusuli ila ma'rifatillah. Satu-satunya pintu untuk kenal Allah ya harus kenal sama Kanjeng Nabi, cinta sama Kanjeng Nabi. Maka kata beliau, ketika saya minta syafaat, iltamas tuhina. Saya artikan, ketika saya minta syafaat kepada Rasulullah, baik syafaat di dunia maupun di akhirat, maka saya tidak menemukan illas talam tunnada, kecuali saya pasti mendapatkan anugerah lewat Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda ditanya, apakah musyrik wong sing golek syafaat Kanjeng Nabi mulai dari dunia? Sampai jawabnya ojo ragu. Ini setol bahasane Imam Busiri walal tamastu qinad darain. Berarti minta syafaat mulai dari mana? Dunia. Jadi orang ana wong nek muni ya Rasulullah isfa' lana, ya. Iku ora ana musyrik, ora bakal musyrik. Beda wong Wahabi ya. Wong Wahabi ketika Anda di depan makamnya Rasulullah, misalnya ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi. Ya kan ya Rasulullah mohon tolong pegang tangan saya kan gitu kan. Itu cara wong Wahabi musyrik. Musyrik. Tapi kita meyakini itu bukan musyrik. Kanjeng Nabi adalah sebagaimana dinas oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya orang yang punya syafaat. Lah awak dhewe belum tentu. Wong ngapal Quran dhewe yo nek Qurane nyafaati. Kadang kan ana sing ngapal Quran tapi mboten nyafaati. Naudzubillah min dzalik. Kan ada Quran hujjatun lana, kan gitu ya. Ada yang menjadi Quran yang memberikan syafaat, tapi terkadang hujjatun alaina, ada yang seperti gitu. Jadi Quran itu malah zalim marang awake dhewe. Karena kita zalim di dunia, maka nanti di akhirat kita dizalimi sama Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Kiai, jarine dalam hadis dikatakan termasuk orang yang bisa memberikan syafaat kiai, para syuhada, ya orang-orang saleh. Ya. Tapi kan di sisi lain ada hadis yang menerangkan di mana nanti di neraka ada beberapa kiai, ya, wong-wong do heran, loh kiai kok mlebu neraka, ya tak boten. Lah karek awak dhewe kiai sing kan ngoten, makanya belum tentu kan nanti si Jul ini didik kiai belum tentu kiai akhirat kan gitu. Nah, paling enak itu jaluk syafaat langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejaba nek Gus Jul kapundhut cetha karo main. Nah, boleh itu diambilkan syafaat. Seperti halnya Mbah Basir kita tawasul sama beliau. Wah, makno kabul. Ra usah ngene, Mbah. Pangeran Poncowati Jul, tenan Jul. Guyu kowe. Bocah, aku jenderal perang kok di story Alfiyah. Ya Allah, ya Allah. Paham ya? Jadi saya katakan, saya doktrin Anda gitu. Saya paksakan ini pemahaman bahwasanya kalau kita minta syafaat Rasulullah dari dunia ini tidak akan dinamakan musyrik. Kenapa enggak musyrik? Soalnya nasih Gusti Allah seperti itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa sih diizini karo Gusti Allah? Tentunya Kanjeng Nabi. Masa opet kan enggak mungkin. Masa Jul kan enggak mungkin. Nasnya kan cetha untuk Kanjeng Nabi gitu. Paham ya? Jadi jangan enggak pede Anda ketika sholawatan kemudian ada yang berbau-bau menurut Wahabi itu musyrik, wes barke wae di dalam qasidah napa mahalul qiyam mbah tibain napa berjanji niku ya ghiyasi ya maladhi fil mulimatil
umuri kan gitu dan lain-lain. Wes pokoknya iku nek cara Wahabi musyrik lah jarke wae ditena ono iso nek entuk syafaate Kanjeng Nabi karek nyokorno ya. Ya kan gitu. Sampeyan yang ngarang-ngarang musyrik ya. Besoknya mlebu neraka njaluk syafaat sapa kan gitu. Paham nggih? Terus di sini ada cerita Al-Imam Ahmad bin Al-Qastallani Asy-Syafi'i. Kata beliau, suatu saat saya pernah merasakan sakit yang mana para dokter itu tidak ada yang mampu menangani penyakit saya selama bertahun-tahun. Sinin kata beliau. Kemudian hingga pada akhirnya fastaghastu bihi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta tolong sama Kanjeng Nabi langsung. Tanggal 28 Jumadil Ula tahun 893 Hijriah. Sampai tanggal-tanggalnya ono iki. Berarti kan valid gitu ya. Beliau minta syafaatnya di Makkah di Mekah. Pada akhirnya wamanna alayya bil audati fi afiyatin bila mihnah. Hingga pada akhirnya penyakit yang bertahun-tahun tersebut saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Kemudian fabaina ana naimun idrajulun ma'ahu qirtas. Ketika saya tertidur, saya mimpi ketemu orang. Dia orang ini bawa kertas. Di kertas tersebut ditulis hadza dawaun lida'i Ahmad ibn Qastallani minal hadrati syarifah ba'dal idni syarif. Di kertas itu dan mimpi ana wong gawa kertas, kertasnya tulisannya ini adalah obat untuk Ahmad Al-Qastallani dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dapat izinnya Rasulullah. Berarti di sini bisa difahami tasarrufatun Nabi ba'da wafati. Hal-hal yang bisa dilakukan Rasulullah setelah meninggal itu lebih jangkauannya lebih luas daripada beliau masih hidup. Karena hidup masih terbatas oleh waktu dan tempat. Ya. Tapi kalau sudah di dimensi yang lain, beliau di alam barzakh itu justru lebih gampang ya syafaat itu gampang. Karena awak dhewe yakin apa boten. Jadi aku iso cerita mbek kanggo ceritaku dhewe wis ana cuman tak tutup nih gini soal iki live ya. Terus qal la tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. La tungkir aja ingkar sapa sira. La tingkir aja ingkar sapa sira al wahya ing wahyu. Al wahya ing wahyu min ru'yahu saking mimpine Kanjeng Nabi. Min ru'yahu saking mimpine Kanjeng Nabi. Innalahu sak temene iku tetep keduwe Kanjeng Nabi. Innalahu sak temene iku tetep keduwe Kanjeng Nabi qalban apa ati. Dadi isime inna. Qalban apa ati idza namat. Tapi karena nyambung sama huruf mati, taruh diwasolke idza namatil kan gitu. Idza namat nalikane merem. Idza namat nalikane merem al ainani, apa mripat loro. Ainani niki rafa tah jer. Hah? Jer. Jer apa rafa? Rafa. Rafa alamat rafa'e alif karena isim asniyah. Idza namat nalikane merem al ainani apa mripat loro lam yanam asline ngoten tapi darurat syair lam yanami. Lam yanam ora merem ora sare sapa Kanjeng Nabi. Lam yanam ora sare sapa Kanjeng Nabi. Setelah pembahasan tentang syafaat ya, tentang syafaat yang bisa diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Beliau mulai membahas tentang wahyu. Ya, jadi nabi itu gandengannya mesti ana wahyu. Ya, nabi. Kalau disuruh menyampaikan berarti dia termasuk rasul. Kalau tidak menyampaikan berarti wahyunya pek dewe. Di sini dikatakan la tungkir. Dikatakan kata beliau, la tungkir. Kalau Kanjeng Nabi mimpi, la tungkiril wahya. Jangan sampai kamu mengingkari wahyu yang diterima oleh Rasulullah melalui mimpi. Kenapa?
innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Karena Rasulullah itu memiliki hati yang mana kalau kedua matanya tertidur, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Jadi mimpinya para nabi itu wahyu, gak ono mimpi ihtilam ora ono. Ya, apa meneh cara wong cah pondok-pondok sing rada kejadukan malah jarak golek sing sangat cerot piye ya. Nek ngicik haram nanti golek sing kan ngoten nggih. Paham ta ora sampean? Di zamanku ngono mbiyen ya. Pokoke anggar turu ning kene pengimaman kono berarti mesti ngecerotan gitu ya. Nah, itu berarti sudah dirasuki oleh jin berarti kan gitu. Padahal kalau bisa kan orang itu kalau tidur jangan sampai ono ngimpi sing ora-ora kan gitu. Kalau kula sering ngimpi ya anjen pikirane mblayang ae niku. Jadi orang itu ada yang mimpinya benar, banyak yang salah, banyak yang salah. Tapi kalau Nabi kalau sekali mimpi itu pasti benar. Makanya ojo mbok padakno mimpine Nabi karo mimpine Zidan. Misale mimpine Nabi karo mimpine wong biasa. Wong mimpinnya wong biasa itu bisa direkayasa oleh jin. Misalnya kan jin sing rada nafsu karo sing sampean misalnya. Kan ada kan beberapa dari kalangan dari saudara kita dari bangsa jin yang senang sama manusia. No, sampean pernah dengar ta ora jin? Jadi jin senang karo manusia. Apa yang dilakukannya? Nanti dia mulai masuk ke mimpinya. Biasanya seperti itu. Belum tahu ya? Pengen ya? Nah, biasanya nek wonge lanang berarti sing seneng jin wedok. Engko nggone mlebu ning ngene mimpine si fulan, kemudian dia main-main sampai mimpi jima, kemudian lama-lama mimpi duwe anak, padahal ora kawin. Iku bisa jadi disenengi sama bangsa jin. Jul ya, Jul. Aku sih ra tuh ya, wallah alam. Ya, jadi iku potensinya manusia biasa kalau ngimpi. Tapi kalau Nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mimpinya berbeda dengan kita. Bahkan Kanjeng Nabi itu awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah. Awir ru'ya as-salihah. Termasuk hal yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah ketika beliau jadi nabi itu adalah mimpi yang benar. Terus dawuh Kanjeng Nabi inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Betul, kedua mata saya tertidur, ketok merem, tapi hatiku tidak pernah tidur. Wa dzaka hina bulughin min nubuwatihi falaisa yunkaru fihi halu muhtalimi. Wa dzaka lan utawi mengkono la tungkiril wahya wadakalan utawi mengkono la tungkiril wahya hina bulughin min nubuwatihi. Hina bulughin iku ing dalem nalikane tumeka. Hina bulughin iku ing dalem nalikane tumeka min nubuwatihi saking kenabiane Kanjeng Nabi. Min nubuwatihi saking kenabiane Kanjeng Nabi falaisa yungkaru mongko ora dalem hina bulughin fihi ing dalem alimi apa tingkah Nabi dan Rasul, maka apapun keadaan yang diterima oleh Rasulullah itu berarti sudah termasuk syariat. Ora kena dibantah. Paham ya? Bahkan laline Kanjeng Nabi itu juga menjadi syariat. Bahkan perkara mubahe Kanjeng Nabi itu bisa menjadi syariat. Makanya ada beberapa ahli hadis yang mengatakan kalau kita boleh mengatakan itu tidak ada hukum mubah. Hukum mubah itu ora ono. Hukumnya minimal sunnah. Karena semuanya Kanjeng Nabi itu sudah mempraktekkan sampai masalah dahar, makan, minum, tidur. Semuanya sudah dipola sama Rasulullah, tinggal kitanya kan gitu kan. Nek terlalu fikih akhirnya ono muni mubah, tapi nek terlalu dia mendekati sunnah nanti dia tidak pernah menemukan kata mubah. Dia hanya menemukan kata sunnah. Seperti gilanya Sayyidina Ibnu Umar bin Khattab sampai masalah sendal mawon kudu mirip karo sandale
Kanjeng Nabi bentuke kudu padha, bahane kudu padha, jahitane kudu padha. Piye, Jal? Iku saking gendenge cintane Sayyidina Ibnu Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Ibnu Umar bin Khattab itu juga di dalam kitab Asy-Syifa diceritakan ketika beliau pergi ke Mekah, sebelum sampai ke Mekah beliau tuh tiba-tiba berhenti pada suatu pohon terus muter-muter dok kono. Muter-muter dok kono bariku terus baru istirahat. Ditanya sama orang lain, jenengan muter-muter di situ tuh ada manaseknya apa enggak ya? Ada tuntunannya apa enggak? Ya enggak ada gitu. Ya enggak ada. Lah terus jenengan ngapain seperti itu? Dijawab, saya pernah Rasulullah melakukan seperti ini di sini. Padahal kan Kanjeng Nabi bisa jadi muter-muter di situ sambil nerima wahyu kan? Atau sambil dikiran kan? Nah, terus Sayyidina Ibnu Umar hanya lihat dari kejauhan, ya wes aku anut gitu. Padahal itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Misal seperti halnya Kanjeng Nabi minum sunnahnya jangan sampai ambekan ketika minum. Nah, tapi sunnahnya kan gitu. Tapi apakah enggak boleh sambil ambekan? Kan misalnya saking ngosro deh iku. Ngobos ya. Boleh apa enggak? Mubah-mubah mawon, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi enggak sampai haram kan? Enggak sampai haram gitu. Makanya semua yang dilakukan Kanjeng Nabi setelah beliau menjadi nabi itu semuanya bisa menjadi syariat. Bahkan Kanjeng Nabi itu kan enggak mungkin lupa kan? Enggak mungkin lupa kecuali dibikin Allah lupa. Makanya ketika sholat asar atau sholat zuhur yang Kanjeng Nabi tiba-tiba sholatnya hanya 2 rakaat, itu sahabat bingung iki wahyu anyar apa ancen salate apa Kanjeng Nabi kelalen kan gitu kan. Ora sampai laline dadi barokah gitu loh. Laline Kanjeng Nabi barokah. Coba nek salat kudu eling mateng sampean, ora ana sujud sahwi. Misale wah baleni meneh. Angger rakaat ke-4, kebablasan rakaat ke-5. Iki piye iki le salam kan misalnya seperti itu kan. Lah kita mboten, nggih. Iya. Itu untungnya Kanjeng Nabi dibikin lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lisan kita tidak boleh mengatakan Kanjeng Nabi itu lupa. Tapi dibikin keadaan seperti orang lupa. Ngono ae dadi syariat. Ya, ngono ae dadi syariat. Begitu juga Kanjeng Nabi itu masalah sholat. Masalah sholat tidak harus kita, kan syaratnya sholat dalam kitab fikih. Kalau kita sholat itu harus nutupin apa? Aurat. Hanya sebatas nutupi aurat. Makanya Kanjeng Nabi di dalam satu riwayat dikatakan kalau sholat itu pernah mau sarungan tok. Pernah mau sarungan tok. Orang yang kudu nganggo jubah, nganggo imamah. Kalau seandainya Kanjeng Nabi dengan berpenampilan seperti itu, memetra sampean, kudu wajib soleh. Iya. Ora iso maksiat ya. Nanti yang kerja menjadi apa? SPBU tuh ini SPBU. Nek arep salat kudu ganti pakaian. Jadi sopir kudu ganti pakaian. Nak repot tuh. Wah, makanya apapun yang dilakukan Rasulullah itu menjadi syariat bagi kita. Tambah siji nggih. Setelah tabarakallah napa bete? Kita barokallah siji terakhir. Tabarakallahumma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimutahami. Tabarakallahu, moho suci sinten Gusti Allah. Tabaraka moho suci Allah sinten Gusti Allah. Ma ora ono. Eleng-eleng iki. Sing pengen dadi nabi rungokno. Ma ora ana wahyun apa wahyu. Wahyun apa wahyu bimuktasabin iku iso den usahani. Bimuktasabin iku iso den usahani. Walalan ora ana. Nabiyun sapa nabi? Nabiyun sapa nabi sing enak diloncat sih. Bimutahami iku den tuduh salah. Ngoten. Tak maknane sing gampang. Bimutahami iku den tuduh salah ala ghaibin ing atase berita ghaib. Ala ghaibin ing atase berita ghaib. Maka kata beliau, karena Kanjeng Nabi sudah di makom kenabian dan kerasulan, itu
orang kalau mendengarkan kelebihan orang lain kan kepengen toh ya. Fitrahnya gini, wong ngapal Quran, ganteng, pinter, aku pengen kan gitu ya. Seperti halnya ono wali akeh ngibadahe ya. Terus karomai akeh. Akhirnya orang yang mendengar ceritanya kan ada rasa ingin seperti orang itu kan. Gitu mboten. Ono misale ono bocah iki sugih. Terus goro-goro buat gawe ini mempeng, aku pengen lah sugih kayak wong itu kan gitu. Nikmat itu diinginkan. Orang yang memiliki nikmat pasti ada yang pengen. Wong kayak aku mawon lagi jadi Gus wis akeh sing pengen kan. Nyatane dina iki nampa sing ora-ora kan gitu. Maka kata beliau, kenabian juga ada yang iri. Kok iso? Mungkin kita ini enggak mungkin masuk akal ya. Tapi nyatane Bani Israel itu enggak seneng kanjeng Nabi jadi nabi. Iya enggak? Maka kata beliau tabarakallah, Maha suci Allah. Wahyu itu tidak bisa dicari. Diriyadoi ora kena. Beda nek makom karomah, makom kewalian diriyadoi saged. Misale donga padang ati misale kan iso diusahani utawa ben apa meneh nggih otaknya cerdas encer misale bisa disuahani. Tapi nek kenabian mustahil untuk bisa diusahani, tidak bisa diriyadoi. Ora ono SOP menjadi nabi, ora ono. Tata cara naik jadi makan jadi nabi boten sakit. Wong nabi mawon ketika menjadi rasul pun sing ora dadi rasul. Begitu juga wala nabiyyun ala ghaibin bimutahami. Ketika seorang nabi menghabarkan apa yang disampaikan itu gaib bagi kita. Kanjeng Nabi ngendikan, Gusti Allah ngendikan ngene. Itu kan gaib bagi kita. Karena kita sendiri tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selalu diceritani sama Kanjeng Nabi. Qala ta'ala, ya. Qala Jibril alaihissalam. Itu semua hal yang berkaitan dengan gaib, Nabi itu tidak pernah yang namanya berbohong. Tidak boleh disuudzoni. Misale ono wong konyol nggih. Ini mungkin kita enggak bakal masuk nggih, tapi ada beberapa golongan yang menganggap Kanjeng Nabi itu pernah berbohong. Syiah mengatakan Quran yang kita pegang sekarang itu bukan Quran yang asli. Ada Quran salinan yang lain yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Kan bahaya ini. Berarti nganggap Kanjeng Nabi itu berbohong. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan haram kita mengatakan Nabi itu tidak menyampaikan wahyu. Nah gitu. Tsumma qala wa ahyatis sanata syaba'ata watuhu hatta hakat ghurratan fil aqsurid tuhmi wallahu a'lamu bissawab.